Jadi, kalau kita lihat kembali tentang MPASI yang direkomendasikan oleh WHO itu sebenarnya MPASI yang seperti apa? Nah, ternyata justru yang ditekankan oleh WHO adalah MPASI yang berbahan pangan lokal, yang terjangkau dan mudah disiapkan. Jadi, lokal itu artinya adalah tersedia di sekitar kita seperti itu. Jadi, yang sangat mudah didapatkan. Misalnya kita ingin memberikan protein hewani, tidak harus diberikan mungkin jenis ikan yang mahal seperti itu, salmon misalnya yang dia harus import atau produk-produk yang lain, misalnya kedelai harus edamame seperti itu. Nah, itu tidak harus seperti itu gitu. Jadi kalau ada tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada sebenarnya kita bisa memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita yang kualitasnya itu sebenarnya tidak jauh berbeda seperti itu. Jadi ikan itu kita punya banyak sekali jenis ikan dari jenis ikan bandeng, lele, gurami, nila dan lain-lain yang mudah didapatkan lalu juga terjangkau. Jadi terjangkau itu dari segi harganya seperti itu. Jadi um, harapannya WHO sendiri itu menekankan bahwa MPASI yang dibuat itu dengan harga yang terjangkau gitu, dengan kemudahan rumah tangga tiap-tiap rumah tangga untuk bisa membeli dengan mudah seperti itu. Jadi misalnya ingin protein hewani yang ada di sana apa, yang mudah didapatkan apa, nah itulah yang dipakai seperti itu. Lalu yang terakhir adalah mudah disiapkan. Nah itu mudah disiapkan dalam artian dia mudah diolahnya seperti itu, tidak perlu perlakuan yang sangat spesial, misalnya harus di apa ya dengan slow cooker misalnya dan lain-lain. Jadi cari bahan makanan yang memang mudah untuk disiapkan. Nah, sehingga menu MPASI dari WHO itu sebenarnya basisnya atau dasarnya adalah dari menu keluarga yang sehari-hari yang biasanya juga dimasak ibu untuk anggota keluarga yang lain. Nah, ini hanya maksudnya bisa dikembangkan atau divariasikan dengan eh, pemilihan bahan panganan yang bervariasi, lalu dikombinasikan, cara memasaknya yang dirubah-rubah, misalnya walaupun bahannya hanya wortel, telur dan sama, tapi bisa di apa ya dikembangkan dengan cara memasak yang berbeda-beda. Misalnya bisa dibuat perkedel, bisa dibuat sop, bisa dibuat makanan yang lain dengan pengolahan yang berbeda-beda sehingga tidak bosan seperti itu. Lalu penggunaan alat-alat memasaknya juga sama seperti yang ada di dapur kita biasa, tidak perlu beli yang khusus misalnya seperti itu. Jadi misalnya seperti telenan, saringan, pisau itu kan ada di dapur kita gitu. Nah, itu sebenarnya WHO berharapnya itu seperti itu sehingga memang apa ya WHO sendiri itu membuat prinsip MPASI itu adalah sesederhana mungkin sehingga semua lapisan masyarakat itu bisa menyiapkan MPASI yang sehat, bergizi, dan sangat terjangkau seperti itu dengan alat-alat sederhana yang ada di rumah. Gitu. Nah, masalahnya adalah terkadang apa ya yang membuat kita menjadi lebih ribet itu adalah karena kita misalnya melihat di iklan seperti itu. Oh, ternyata mengolah MPASI bisa dengan alat ini loh, bisa dengan ditambah bahan ini loh dan lain-lain yang terkadang justru membuat MPASI itu menjadi rumit seperti itu. Rasanya kalau tidak punya alat itu tidak bisa membuat MPASI. Rasanya kalau tidak ditambah bahan itu MPASI-nya kurang bergizi dan lain-lain. Padahal sebenarnya yang ditekankan atau yang direkomendasikan oleh WHO justru sebaliknya apa yang ada di dekat kita yang terjangkau, yang mudah dan murah. Setelah itu kita olah seperti makanan keluarga biasa dengan alat-alat yang ada, tinggal ditekstur sesuai usia anak. Oke, nah itu dari prinsip-prinsip lokal, terjangkau dan mudah
disiapkan. Nah, selanjutnya biasanya ada juga pemikiran orang tua yang mempertanyakan apakah MPASI buatan rumahan itu cukup untuk memenuhi gizi anak gitu kan. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa oh dikasih MPASI pabrikan saja karena MPASI pabrikan itu bahan-bahannya sudah terstandar, gizinya sudah ada di labelnya, sudah jelas berapa pemenuhan gizinya. Apakah yang kita buat sendiri itu bisa memenuhi kebutuhan gizi anak seperti itu. Nah, kadang ada ini ya, jadi kenapa saya angkat zat besi, karena terkadang ini menjadi pokok bahasan yang menekankan bahwa ini loh kalau di MPASI instan itu zat besinya sudah terjamin, sudah ada jumlahnya. Nah, bagaimana dengan MPASI rumahan, sedangkan anak di usia lebih dari 6 bulan itu kan beresiko tinggi untuk anemia karena zat besi dalam ASI sudah tidak mencukupi lagi. Nah, ternyata kalau kita lihat sebenarnya kebutuhan zat besi bayi itu usia 6 sampai 11 bulan itu hanya 11 mg per hari. Usia 1 sampai 3 tahun itu hanya 7 mg per hari dan kita bisa lihat bahan makanan yang bisa menjadi sumber zat besi itu sangat banyak, baik itu dari nabati atau dari hewani. Kita bisa lihat dari hati ayam itu per 100 gramnya itu sudah 15,8 mg, sudah melebihi kebutuhan harian untuk anak usia 6 sampai 11 bulan. Nah, itu masih bisa dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain untuk memenuhi kebutuhan zat gizi anak. Nah, kunci pemenuhan gizi adalah di frekuensi dan variasi bahan makanan, karena tidak ada bahan makanan tunggal yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi. Jadi memang kalau kita berharap anak kita bisa terpenuhi kebutuhan gizinya, maka yang harus dilakukan adalah kita mencukupi frekuensi makannya, jumlah makannya, dan variasi bahan makanannya. Kalau misalnya dia frekuensinya cukup 3 kali sehari, jumlahnya cukup banyak, tapi hanya itu saja makanannya, itu nanti tetap saja zat gizinya tidak bisa terpenuhi dengan baik, karena tidak ada bahan makanan yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi, harus dikombinasikan. Misalnya dari sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah, itu nanti akan memenuhi vitamin dan mineralnya. Dari sumber karbohidrat memenuhi karbohidratnya. Nah, nanti bisa digantikan juga, misalnya hari ini makannya adalah wortel, yang disuplai adalah vitamin A. Nah, nanti diganti lagi dengan bahan lain yang juga merupakan sumber vitamin yang lain. Sehingga ketika itu dikombinasikan dan divariasikan, maka kebutuhan gizi anak dalam sehari bisa tercukupi dengan baik. Nah, kadangkala fenomena yang muncul adalah eh, ibu-ibu punya pendapat bahwa misalnya, oh ya sudah anak itu tidak harus makan protein. Misalnya sekarang kan masa COVID, anak hanya butuh buah dan sayur supaya vitaminnya tercukupi seperti itu. Atau misalnya, oh anak itu supaya tumbuh tinggi itu diberikan daging saja, tidak usah diberikan sayur dan buah. Nah, sedangkan UNICEF dan UNSCN merilis tentang bahan makanan yang dibutuhkan anak untuk pencegahan penyakit. Jadi, anak untuk tumbuh dan bisa mencegah penyakit, tadi kita sudah bahas di awal bahwa anak yang sehat itu bukan hanya bisa tumbuh, tapi juga bisa tahan terhadap penyakit. Dan ini ditekankan lagi bahwa ternyata anak-anak itu butuh semua jenis bahan makanan, yaitu karbohidratnya, proteinnya, buah, dan sayur gitu. Dimana di protein juga ada asam-asam lemaknya. Semua zat gizi tersebut penting, bukan hanya pada buah dan sayur saja. Jadi ingat atau bisa kita ingat kembali bahwa memang untuk anak sehat, untuk anak bisa tahan terhadap penyakit, bisa tumbuh dengan baik, itu harus ada variasi bahan makanan atau kombinasi bahan makanan. Nah, kadangkala di masa COVID seperti ini ada pertanyaan juga, apakah kalau anak itu masa MPASI, lalu supaya dia itu daya tahan tubuhnya baik itu perlu suplementasi? Kita perlu ingat kembali bahwa suplementasi itu dilakukan jika ada indikasi kekurangan zat gizi tertentu dan harus dilakukan sesuai anjuran dokter. Jadi memang
suplementasi, meskipun kita ada kekhawatiran, ada baiknya untuk berkonsultasi ke dokter yang memang kompeten di bidang itu. Karena ingat, beberapa zat gizi punya resiko beracun jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi dan terus-menerus, sehingga harus memang dikonsulkan ke ahlinya. Oke, bagaimana dengan penggunaan gula dan garam? Jadi, penggunaan garam dan gula itu dianjurkan ditunda sampai 1 tahun karena sebenarnya kebutuhannya dapat dipenuhi dari makanan. Oke, jadi mungkin saya sedikit keluar dari slide ini dulu. Jadi sebenarnya dari WHO sendiri itu tidak menyatakan bahwa kita tidak boleh memberikan garam dan gula di makanan anak seperti itu. Hanya saja memang di panduan WHO itu disebutkan bahwa jumlahnya sangat kecil dan terbatas. Nah, sehingga yang jadi apa ya, menjadi pertimbangan kami ketika menyampaikan tentang gula dan garam itu adalah sebenarnya gula dan garam itu dapat dipenuhi dari makanan karena kebutuhannya masih sangat sedikit dan terkadang ketika kita bilang sedikit itu kalau nanti ibu-ibu yang memang sudah terbiasa dengan rasa yang tajam itu nanti jadinya adalah rasanya jadi tajam gitu karena mungkin ambang batas rasa kita sudah terbiasa dengan adanya MSG, dengan adanya gula dan garam yang tinggi sehingga ketika membuat MPASI rasanya kalau ditambah sedikit itu kok nggak ada rasanya. Nah, akhirnya akan ditambah lagi. Padahal anak itu sebenarnya uh, apa kenal rasa itu belum seperti kita gitu. Jadi sebenarnya anak-anak itu makan dari bahan asli, rasa asli bahan makanan itu sudah cukup dan di situ sebenarnya sudah ada zat gula dan garam yang sudah mencukupi untuk kebutuhannya. Nah, justru ketika kita memberikan tambahan gula itu bisa mengakibatkan obesitas, karies dan lain-lain karena kalorinya jadi tinggi. Dan juga mengganggu preferensi makanan karena kalau kita dari kecil membiasakan anak memberikan gula dan garam yang jumlahnya cukup tinggi dan rasanya tajam, nanti anak kalau diberikan makanan asli yang misalnya nasi rasanya hambar, sayur rasanya hambar itu akan cenderung tidak suka, akan menolak seperti itu. Dan juga ketika dia diberikan garam, itu juga memperberat kerja ginjal dan memicu rasa haus yang berlebihan. Jadi kita ingat bahwa ginjal anak kita, bayi kita itu masih sangat rentan gitu ya. Jadi tidak perlu ditambah bebannya dengan ditambahkan garam pada makanan karena pada makanan dari bahan aslinya itu sebenarnya sudah ada garamnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan madu? Nah, ini berbagai badan kesehatan dunia ini sudah menyepakati bahwa madu memang tidak direkomendasikan untuk diberikan anak di usia 1 tahun, di bawah usia 1 tahun, karena adanya bakteri yang disebut dengan Clostridium botulinum yang memang berbahaya bagi bayi. Jadi, ibu-ibu mungkin kalau punya apa ya keinginan untuk memberikan madu kepada anaknya, sedangkan bayinya usianya belum 1 tahun, mungkin ada baiknya ditunda dulu sampai anaknya lebih dari 1 tahun. Seperti